Kalau tahu kualitas ikan itu, janganlah kalian tawar murah, ya kan? Karena modalnya sendiri kalian tahu Dan lah. perawatannya juga pasti effort yang besar. Perawatannya sangat. Bayangkan dia udah habis 500 juta, kalian tawar 300.000, bangsat kalian memang. Aku dapat ikan jutaan, dia ternak, nanti anaknya dia jual jutaan, Nah, beberapa bulan kemudian kaya. Kalian pakai air aqua atau air mineral gitu, Pernah? Itu bagus. itu bagus malah. Kuku Bima gitu kan. Oh, kok hobi Bima ya? Wih, jadi biru dia. Iya, mana tahu ya kan eksperimen. Rupanya makin mahal ya kan. Boleh kita coba. Makin tua. Makin tua rupanya ditawar 100 juta. Tapi kan kalau kita pakai air aqua mineral itu kan ya makasih buat Mahaga Coffee yang udah ngasih tempat buat kita ngobrol-ngobrol. Ini di episode pertama kita bahas apa kemarin? Sekitaran musik lah. Hari ini Kita agak lain nih. agak lain nih, percupangan. Iya. Sebelumnya kita kasih kenalkan dulu. Jadi Doi, beliau ini dulu kawan SMA. Jadi percupangan ini rupanya dimainkannya di Jogja ya, Ya, di Jogja. Nama Jadi awal mulanya di Jogja. awal mulanya di Jogja. Nama IG-nya apa? Ya? Bolon_galeri. Bolon Bolon underscore underscore galeri. Kalau nama aslinya Bob Simbolon. Wish. Anak SMA 2 Pematang Siantar. Wih, Gimana, friend? Apa kabar, friend? Sehat, Udah lama sehat. gak jumpa tuh, friend ya? Iya. Wih. Teman lama bersemi kembali. Iya, Iya. kami termasuk satu circle nih, satu tongkrongan. Tongkrongan. Sangat satu tongkrongan, satu Apa? kantin, SMA? SMA. SMA, Pak? Oh, SMA. Nah, jadi kalau cerita-cerita hantu-hantu kemarin dia tahu deh nih. Kita membahas hantu-hantu kemarin. Jadi sejak kapan mulai masuk ke cupang nih? Dunia percupangan ini. Awal mulanya November 2017. November. 2017 ya. Iya. Oke. Itu Hampir 4 emang tahun. lagi-lagi naiknya atau abang emang udah dari sebelum naik udah bisnis cupang? Enggak, sebenarnya cupang ini nggak turun sebenarnya. Cuman kurang terekspos aja. Oke. Iya. Nah, awal mulanya kok tertarik itu karena apa nih? Karena Sebenarnya- lihat teman-temanmu. Sebenarnya iseng aja, Bang. Mau Iseng. buat pelihara di kamar. Oke. Nggak ada niat buat jualan. Buat dilihat-lihat aja di kamar kan. Awalnya pun itu aku beli yang murah-murah aja. Harga puluhan ribu loh. Puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Tapi sebelumnya emang ada basic, tahu nih tentang cupang gitu. Pas sekolah dulu sering. Oh sering, Iya. berarti udah mengenal lah Iya. jenis-jenisnya dan itu. Karena si Bob ini dulu dari apa Danau Toba Parapat. Jadi mungkin yang liar-liar mungkin pernah kalian lihat lah ya di kampung dulu ya. Jadi beralih ke ikan persilangan lain ya. Iya. Yang lagi ngetren di Indonesia. Iya. Oke, awal pertama persilangan ini kau tahu nggak orangnya? Enggak, itu udah lama lah. Udah lama. Itu Iya, tahun berapa kira-kira? Waduh, kalau persisnya aku kurang tahu. Tapi Jelas yang udah lama. kalau di tahun 2000-an mungkin udah Emang Wih, jauh sebelum lah. dan sebelum emang ya? dari dulu itu emang udah mahal harganya. Atau pas sekarang aja pas emang lagi trennya naik gitu. Aku awal main pun 2017 yang jutaan udah ada. Oh gitu ya. Iya, Berarti sebenarnya kurang terekspos. ya dan mungkin pasarnya emang ada orang yang emang pecinta Iya. cupangnya gitu. Iya, betul lah. Bukan kayak pasar umumnya pada umumnya orang ngerti cupang lah. Iya, iya. oke, menarik juga itu, friend. Makanya kadang kan kalau kayak orang awam dengar harga cupang 1 juta pasti Ya sejuta aja dah pasti orang Iya, bilang, heran. "Iya, aku aja lah, aku awam nih di cupang." Pasti Iya. apa cupang 1 juta karena kan kita nggak ngerti kan. iya. Padahal kalau Tadi. kalau pemain cupang 1 juta itu masih hitungan murah, yang lebih mahal lagi banyak gitu loh. Oke, Bisa sampai 20 juta harga. Aku pernah jual. Wah, pernah jual 20 juta? Iya. Wih, gila. kemana tuh bang? Pas Itu ke Jakarta. mau Jakarta. Itu sebenarnya nggak mau dijual. Ada yang DM kan. Ini berapa bang? Karena nggak mau ku jual, sengaja aku banting tinggi harganya.
Oh, niatnya nggak mau jual nih, Iya. karena sayang mungkin ya. Iya, mau buat indukan. Oh, Nah, Hmm. dia DM berapa bang? 20 juta. Wis. Deal. Deal. Iya, gila langsung deal. nggak ada nego lagi. Enggak. Nah, dia langsung minta rekening bang. Oh, berarti, nah ini bang, kan ini harganya ini termasuk kita bilang mahal. Sangat fantastis lah Iya, ya. iya. 20 juta Dengan sekian. seekor segini Kami ya kan. ngobrol nih tadi malam. Jadi kalau kita seandainya beli barang elektronik atau apapun gitu, yang harganya 20 jutaan, itu kan Iya. pasti ada Garansi. dan Hmm. cupang nih pasti dia punya daya tahan umur gitu. Umpamanya dia 2 Iya. tahun gitu. Iya, Itu iya, biasanya berapa tahun? Aku paling tua yang pernah aku pelihara itu 1,5 tahun. Nah maksudnya kalau 1,5 tahun umpamanya, Hmm. kita udah tahu deh dia umurnya 1 tahun 2 bulan. Hmm. Oh ini 2 bulan lagi bakalan mati nih gitu. Hmm. Nah itu kayak mana tuh? Mengantisipasi Apa nggak ya? rugi orang yang mau beli cupang itu gitu? Sebenarnya kalau rugi sebenarnya enggak kan. Kalau misal ini mau dikawinkan, Oke. umur 5 bulan lah, udah siap kawin. Nah, umur 5 bulan ke umur setahun itu kita udah menghasilkan berapa ribu keturunan gitu. Oh, berarti dia beli bukan untuk dipajang gitu. Yang untuk pajang ada, cuman itu biasanya orang-orang kaya yang buat yang kolektor lah istilahnya. Jadi dia memang kelebihan duit, dia senang sama ikan, ya udah mau mati juga besoknya Nggak peduli nggak masalah, deh. namanya Penting dia kolektor. senang gitu. Iya. Nah, cuman ada juga yang beli, cuman posisinya sama kayak aku peternak. Jadi dia beli dariku, Langsung di. anaknya nanti mau dia jual. Oke. Berarti ya ada dua nih berarti orang yang dalam cupangnya. Ada yang untuk dibisniskan, ada yang Iya. Untuk kolektor. Iya. Itu dipajang ya. Nah, Jadi ngomong-ngomong soal ikan nih, friend, kau cover lagu juga nih ya kan? iseng aja iseng. Iseng ya. Tapi kau tamat kuliah ya? Selesai. Di Atmajaya. Wis, keren ini anak Atmajaya nih. Iya. jurusan Cum laude. Umur 9 tahun. jurusan apa? 9 tahun. Hukum ya. Anak hukum. Udah Hukum main cupang. Hukum main cupang. itu aku hampir berhenti sebenarnya. Hampir berhenti. Aku udah pusing, udah ya. Memang aku nggak ada bakat di hukum. Ya, oke. Ini karena dorongan orang tua sebenarnya. Dari awal kuliah juga aku nggak Klasik mau. ya. Alasan klasik ini ya. Iya. Dipaksa. Jadi kuliah juga udah sebenarnya nggak niat. Akhirnya selesai juga tapi kan? Iya. 9 tahun. Udah tanggung. Duit udah habis banyak. Oke. Nah, kasihan sama orang tua. Ya Aku mau paksa. mau lanjut. Mau nggak mau selesaikan. Tapi selama kau kuliah itu peternakan sudah mulai jaya nih, udah mulai berkembang. Aku kan kuliah Jogja 2010. 2010. Ikan kan 2017. Oh, belum ya. Belum. 7 tahun Aku berikutnya. 7 tahun lulus berikutnya. 2019. Oke. Jadi ngapain aja friend di sana, friend? Lontang lantung kayaknya seniman juga aku gaya. Aku kan udah kayak seniman ya kan. Enggak lah. Enggak ya. Enggak. Kau baru seniman. Mana tahu nongkrong sama siapa Butet Kata Rejasa di angkringan ya. Jadi di dalam dunia cupang ini gitu. Kita nggak usah terlalu membahas ke bagaimana cara merawat. Mungkin itu udah banyak ya. Aku kayak mau coba tentang lebih umumnya sih bang, kayak binatang gitu, hewan. Kayak cupang ini kan kalau kita bicara eksploitasi, nah kami bicara nih soal tadi malam tentang eksploitasi. Kan ada binatang-binatang yang emang di habitatnya yang tinggal. Iya betul. Nah aku tadi malam baca gitu, ada di Kompas kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ikan cupang itu dia umurnya lebih panjang kalau dia dirawat sama orang. Kalau dia hidup di alam luas, dia stres karena dia merasa tertekan sama di banyak sekitar predator ya. Ya, predator yang mungkin Terancam dia. Itu apa betul bang? Kalau terancam mungkin ya sama hewan lainnya. Nah cuman kalau itu tadi kan cupang liar. Nah kalau cupang liar, mereka udah dari lahir pun udah di alam gitu. Jadi mereka udah terbiasa sama suasana itu. Justru ikan kayak punya aku ini, kalau pas kalah malah nggak bakal hidup.
Oh, berarti Karena pakan juga biasa dikasih. berarti alamiah dia tempatnya emang bukan untuk ditaruh di tempat kayak di sungai atau Bukan, di apa. bukan. Oh, bukan itu tempatnya. Cuman ada jenis cupang yang memang di situ habitatnya. Itulah cupang liar. Oke, berarti itu tadi kayak kita bicara malam tadi. Iya. Berarti itu bukan eksploitasi. Karena emang dia sebenarnya lebih baik dirawat kan di tempat tertentu gitu. Kalau cupang liar enggak? Enggak cupang yang ini. Iya, iya. Ya, Cupang yang udah disilangkan. Ya, Ah, yang disilangkan. iya, itu. udah bagusnya dirawat sendiri. Gitu. Iya. Karena salah satu faktor itu air ya. Air ya. Di air dia ada volumenya apanya, pH-nya. Iya, betul. Nah, kalau kayak di alam kan kualitas air kita nggak tahu, cuman cupang liar ini kan udah memang terbiasa. Nah, kayak ikan itu, Wong. Kalau kayak telat ganti air aja, itu ada yang ekornya rusak, sakit, jamuran. Manja ya. Iya. Ganti Sama air- kayak kita melihara kucing-kucing Persia kali ya. Iya, betul. Nggak bisa dibebaskan di jalanan, di apa. Iya, itulah gitu contohnya ya. dimandiin kan. Oke, ada vaksin-vaksinnya. Iya. Kau termasuk ada vaksin-vaksinnya Nggak juga ada. nggak? Ikan Ada nggak ya. ada. Tapi Paling- tetes-tetesan obat apa gitu? Itu kalau sakit Kalau sakit ya. ada obatnya. Jadi aku dengar dari kau sendiri lah. Kau pernah dapat musibah lah ini kan. Iya, Banjir. Ah, Banjir besar tuh. Tahun Di berapa tuh kita? kolam ikannya. Ya. itu tahun lalu bulan 12, Tahun lalu bulan 12. tanggal 4. Jadi itu habis semua itu. Ikan-ikan yang ribuan Ada ekor itu. Ada sisa beberapa ekor lah di apa? Di genangan. Genangan iya. Air surut kan masih berlumpur. Masih ada sisa-sisa berapa ekor lah. Kalau total kerugian berapa itu, friend? Kalau dihitung 500 ada ya. 500 juta. 500 juta. Habis Berarti semua. memang bukan main-main ini, friend. Habis semua. Itu aku hampir berhenti main ikan. Udah macam dilema lah ini ya. Udah kayak Satu pun nggak ada tinggal. Ada itu tadi yang Yang- sisa di oh, lumpur. itu tadi. Nah, itu bisa dari Itu BCN Itu dapatnya di itu. mana? Oh di Di halaman rumah itu. oh masih di situ dia. Iya kan airnya masih berlumpur. Oke. Masih ikut cari-cari tuh. Tapi kan 500 juta. Udah bisa buat apa itu, friend? ribuan ekor habis semua. Sebenarnya kok setotal ini gara-gara apa ini? Bisa sampai mengeluarkan uang sebanyak itu Yang dalam percupangan ini? yang pertama tadi ya itu hobi. Hobi. Selain hobi, ya aku makan dari sini. Wih. Dan apa aja yang bisa kau beli, friend? Dari penghasilan ini, Cupang. dari percupangan ini. Beli Udah ada lah apa ya? semua ya. Rumah, Belum mobil. lah, belum. Mobil ada. Oh. Nah, jadi aku stalking Instagram mulai ini ya kan. Banyak kali aku tengok sentimen terhadap dirimu. Kira-kira kau menanggapinya itu kayak mana itu, friend? Netizen. Netizen. Karena kan kalau dibilang kalau memang nggak ngerti ikan, Nggak bisa kita salahkan juga gitu. itu kayak mana kau menanggapi mereka itu? Sebenarnya Bang, yang banyak kejadian bukan nggak ngerti ikan. Oke. Dia ngerti tapi dia pura-pura bodoh. Oh. Jadi dia tahu ikan bagus itu seperti apa. Tapi dia datang pura-pura polos baru main Bang, berharap belas kasihan. Dapat ikan bagus, Dia pengennya dapat ikan bagus dan murah. murah. Nah, aku paling anti sama yang kayak gitu. Oke. Terus kokat langsung. Oh, kadang sebenarnya bukan ikan. Aku tawarin ikan yang sesuai budget dia. Misal budgetnya 300 ribu. harga ikannya seharusnya. Seharusnya kadang dia ngincar yang jutaan. Tapi dia nawar ratusan. Dia, ya, yang itu. Jadi gini, misal aku posting Oke. harga ikannya jutaan nih, jutaan. Kita buatlah 3 juta. Ah, Bang ini berapa? 3 juta. Ah. Waduh maaf Bang, aku cuma punya duit 300. Oh ada harga segitu. Oke. Ada juga pilihan lainnya. gitu? Ada. Aku tunjukin Ah. ikan yang sesuai dengan budget dia. Oke, siap. Maaf Bang kurang suka. Eh, Oh, maaf juga Bang, budget Abang nggak sesuai sama ikan yang Abang mau. Kalau Abang punya duit, kalau Abang punya duit jutaan, baru cari yang bagus. Dan itu sering terjadi. Terlalu sering. sangat sering ya. Tiap hari pasti, Pasti ada aja. bukan ada banyak.
Berarti sebenarnya dia bukan nggak ngerti gitu. Kebanyakan emang berarti Dia ngerti. jatuhnya kayak mafia cupang jadi. Iyalah, jatuh-jatuhnya kayak gitu. Iya. Jadi kok klarifikasi sama netizen ini. Buat kalian gitu. Gini ya kalian. Jadi kalian kalau tahu kualitas ikan itu, janganlah kalian tawar murah. Ya kan? Karena modalnya sendiri kalian tahu Dan lah. perawatannya juga pasti effort yang besar. Perawatannya sangat. Bayangkan dia udah habis 500 juta, kalian tawar 300.000, bangsat kalian memang. Enggak, Bu, karena kan aku juga mulainya dari kecil. Aku mulai dari kecil. Ini aku cerita lah awal mulanya. Aku mulainya ini bukan dengan duit yang banyak, ya. Modalku itu cuma ratusan ribu. Berarti harga bibitnya nggak mahal? Bukan. Aku mulai dari kualitas yang jelek. Awalnya, permulaannya. Aku bukan langsung beli yang mahal. Oh gitu ya. Aku gak ada modal. Aku duit yang aku pakai ini duit bulanan dari orang tua. Siap. Berarti emang awalnya bukan kayak wah aku ada duit 100 juta nih buka bisnis ini lah, bukan gitu ya? Bukan. Oh berarti orang-orang yang nggak punya modal pun sebenarnya bisa. Bisa. Nah cuma orang sekarang pengen ekspres. Modalkan 300.000 dapat ikan jutaan, dia ternak, nanti anaknya dia jual jutaan, beberapa bulan kemudian kaya. Apa nih kesalahan pada umumnya? Kesalahan pada umumnya orang merawat cupang nih jadi nggak berhasil. Sebenarnya kalau maksudnya banyak yang gagal nih contohnya. Itu kenapa? Nggak sabar atau emang nggak ngerti cara perawatannya? Kebanyakan perawatan, masalah di perawatan. Oh perawatan. Karena gampang-gampang susah, apalagi ternak ini agak rumit perawatan anaknya ya. Yang baru netas itu rawan mati. Dia umur baru netas sampai ke umur 2-3 minggu masih rawan mati. Berarti itu emang effort kita pas di bulan-bulan itu emang kita jaga betul-betul. Iya, terutama air. Kalau pemberian pakan terlampau banyak, air kan langsung kotor. Sementara itu nggak bisa diganti airnya sampai umur 3 minggu atau sebulan. Jadi sampai sebulan kita usahakan airnya tetap bersih. Makanya pemberian pakan harus pas. Jadi pakannya nggak sisa, nggak ngotorin air. Pakannya sisa itu berpengaruhnya kemana? Misalnya kayak tadi aku kasih kutu air buat pakannya. Air penyakitan mati. Kalau kutu airnya nggak kemakan habis, kutu airnya kan mati. Iya. Nah, kan jadi penyakit ya. Kotor airnya. Mendatangkan bakteri yang lain. Iya. Gitu dia Ali. Soalnya bang, kawanku ada juga melihara cupang. Ada dia di sebelah kiri kita. Oh iya. Jadi rencana dia mau dilagakan ya katanya. Boleh gitu. Ayo kita terus lagakan. Kau pikir ini kan laga gitu. Kalau aduan jatuhnya kan judi. Iya, masalah. Nah, perpindahan itulah friend. Kan itu di tahun-tahun 90-an lah waktu kita kecil-kecil dulu kan. Perpindahan yang mau dilaga dan dikontes itu sejak kapan itu sebenarnya? Sejak kapan dia nggak dijadikan ikan untuk petarung lagi? Oh enggak, petarung tetap ada. Ada kontes untuk tarung. Oh, berarti itu tetap jalan. Iya, tetap ada juga ya. Jadi ini dua circle. Dua circle ya. Iya. Kirain memang yang buat aduan juga ada. Dan itu mahal juga harganya. Aduan kalau setahu lebih mahal hias sih. Berarti emang kalau aduan kayak di angka ratusan ribu lah. Itu udah oke lah itu ya. Iya. Dan itu emang jual skill lah kalau kita bisa bilang. Iya, itu. Berarti itu ada senam-senamnya juga? Itu ada. Ikan? Ada. Ya? Ada latihannya. Ada latihannya. Iya. Berarti cupang nih ada yang jual di visualnya, ada yang jual di skillnya. Ada faktornya ya, iya. Petarung-petarungnya ya. Kayaknya sama kayak ayam gitu juga. Ayam hias kan ada yang ayam sabung ada. Ayam yang hias itu ayam kati gitu ya. Iya. Yang jahat itu sebenarnya yang melaga-laga itu ya kan. Itu kan judi jadi. Jatuhnya judi ya kan. Karena ditaruhkan juga. Iya. Dan melaga ya kan. Iya. Urusan neraka lah nanti orang itu. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Urusan neraka ya itu. Sebenarnya proses persilangan itu butuh waktu berapa lama itu? Paling nggak 2 tahun. Itu pun kalau berhasil. 2 tahun. 2 tahun kalau gagal kita ngulang lagi. Kalau mau buat warna baru ya.
Jadi semakin banyak warna semakin mahal atau gimana sih tolak Enggak ukur? patokan juga. Kadang Itu gimana tolak ukur ikan yang mahal sama ikan yang murah gitu, nah, kadang secara visual. ada yang warnanya bagus, warnanya banyak, warnanya bagus, ekornya nggak bagus. Itu nggak bisa mahal juga. Oh, Jadi dia kita cari keduanya. ekornya bagus, Ekor bagus, warnanya warna bagus dan Nah, banyak gitu. Banyak nggak jadi? banyak itu tergantung jenisnya. Oh, banyak nggak menjadi patokan kemahalan? Nggak jadi patokan. Kalau kayak tadi kayak punya gue itu kan yang Fancy Cooper itu kan warnanya cuman dua biasanya, orange sama putih. Itu kan nggak banyak sebenarnya. Tapi bisa mahal juga. Berarti kau spesialis Fancy Cooper. Nemo juga ada. Oh, Nemo juga Nemo ada. itulah yang warna-warna banyak tadi ya. Jadi kalau dari harga nih friend, kira-kira range hargamu itu berapa sih friend? Kayak yang paling mahal dan yang paling murah. Aku jualnya mulai 300 Bang. Itu yang paling murah. Paling murah. Oke. Sampai yang menengah? Menengah harga 1 juta ada. Harga 1 juta. 2 juta ada. Yang paling oke? Nah, yang paling oke aku biasanya jual sepasang 15 juta. Sepasang. Sepasang ya? Iya. Kalau modal cupang itu mahal, modal cupangnya ini murah, dan kita produksi jadi mahal nih. Tapi ada nggak kerugian kita yang bakalan melebihi dari yang kita keluarin? Pernah nggak ini? Sebenarnya kalau kerugian aku pribadi paling kemarin itu pernah aku baru selain banjir itu lah ya, banjir. Aku baru beli indukan. Baru beli indukan. Harganya cukup mahal lah. Lumayan. Boleh disebut? Berapa? Hampir 10 juta. Widih. Itu berapa ekor? Sepasang. Oh, sepasang aja 10 juta. Iya. Aku beli belum sampai seminggu mati. Belum ku kawinkan. Waduh. Belum sampai seminggu mati. Rugi kan, belum ada hasilnya. Gitu ya. 10 juta. Berarti kereta kita hilang dalam seminggu. 10 ikan. Lain hal tadi kalau udah dikawinkan paling nggak sekali. Masih oke lah ya. Masih ada lah ya. Ya Udah pasti ketutup. Pasti ketutup. Berarti itu paling kerugiannya. Kerugiannya banyak juga atau lebih banyak pemasukannya selama ini sejauh ini? Sebenarnya lebih banyak pemasukannya pasti. Pastinya lebih banyak pemasukan. Iya, cuman kan kalau kayak posisi kayak tadi kan rugi juga. Kita kayak nyumbang duit itu. Kita beli belum dia apa-apain. Belum disilang ya. Udah mati. Itu apa yang menyebabkan dia mati? Apa karena cara nggak langsung kita kan pasti ngerti nih. Oh ini karena dalam main cupang nih. Ini nggak sehat nih. Nah kadang ada yang tiba-tiba mati padahal sehat. Oh berarti itu ajal itu tadi. Kalau itu masalah itu dia sama Tuhan lah dia yang tahu ya. Oh berarti itu kemarin nggak ada sakit. Tiba-tiba besok pagi tiba-tiba sorenya masih sehat, aku kasih pakan. Besok pagi mau aku kasih pakan lagi, timbul. Udah mudah. Nah ini persoalan air ini friend. Kalau kita kan belum tentu kualitas air kita yang sekarang kita tempati itu bagus. Cara kau mengantisipasinya gimana tuh? Sebenarnya main di pH aja. pH. Jadi berarti ada alat khusus lagi dibeli? Ada. Oh. Ada. Makanya itu kayak di rumah aku beli tabung filter ya? itu. Tadinya tabung di depan itu ya. Tadinya air di rumah itu kayak air sungai. Coklat, betul coklat, bahkan buat mandi aja pun nggak layak. Udah nggak layak. Jadi berarti pH yang bagus untuk ikan ini apa nih? Ikan cupang hias nih? Sekitar hampir 7 lah. Oh 7 pH. Iya. Kalau pernah nggak kok eksperimen pakai air aqua atau air mineral gitu? Pernah. Itu bagus. Itu bagus malah. Kuku Bima gitu kan. Oh, kuku Bima ya. Wih, jadi biru dia. Iya, udah tahu ya kan eksperimen. Rupanya makin mahal ya kan. Boleh kita coba. Makin tua. Makin tua rupanya ditawar 100 juta. Tapi kan kalau kita pakai air aqua mineral itu kan ya butuh berapa duit ya kan? Iya, apalagi buat yang kolam. Buat kolam ya kan berapa liter ya kan? Iya, boros. Nah itu perawatannya per bulan makan berapa lah habis pengeluaran? Kisaran lah ya. Saya Kisaran sebulan itu aku habis
2 atau 3 juta lah. 2 atau 3 juta untuk berapa ekor? Ribuan. Terus tadi aku lihat di belakang rumah itu banyak yang kosong tuh, friend. Kolam-kolam kecil itu. Itu kenapa, friend? Itu nanti aku pindah ke situ pas umur 3 minggu. Oke. Jadi ngawinkannya di box styrofoam itu. Box styrofoam itu itu ya? sampai 3 minggu. Nanti udah 3 minggu yang butuh warna- angkau kolam semen. Kalau yang di ember hitam itu berapa? Itu proses Ember apa? hitam. Oh, yang ember hitam udah panen. Itu yang udah Itu udah layak jual berarti? iya. Jadi dari kolam itu kan size-nya ukurannya nggak bisa sama. Yang udah agak besar dipanenin duluan. Masuk ember atau masuk botol. Jadi itu tinggal apa aja lah ya, menjaga makannya aja lah ya. Iya, perawatan lah. Tadi ada cerita juga sebelum shoot. Ternyata ikannya ini juga ditawari dari negara-negara luar, Internasional ya. internasional. Berarti ini bisnis internasional. Bisa dibilang bisnis internasional. Iya. Yalah, karena Cuman aku belum terlampau sering lah, beberapa kali lah kirim Jadi, ke luar negeri. Negara mana aja tuh, friend? Ke Brazil pernah, Brazil, Amerika, Hungaria, Inggris, Prancis, Malaysia juga pernah. Bukannya di Brazil itu iklimnya sama dengan Indonesia, tropis. Tapi kenapa mereka mau ngambil ikan kemari? itu apa nggak berisiko gitu? Kenapa orang tuh nggak ngambil dari negaranya? Apa penyebabnya? Kalau ikan cupang paling bagus itu di Asia. Oh, justru malah di Asia ya? Malah di Asia paling. Oke. Makanya orang dari sana ngambil ke sini ya. Iya. Nah, itu resiko untuk matinya gimana tuh? Pengirimannya itu kan pasti inilah Sebenarnya melalui banyak. iya, tapi kalau ikan cupang resiko mati itu sebenarnya kecil. Kecil ya. Iya, paling 1%. Berarti ini ikan bandel ini ya? Iya. Itu juga kan tanpa oksigen kan kalau ikan cupang, beda sama ikan hias lain. Jadi e-commerce-nya itu apa tuh, friend? Yang penjembatan antara kau dengan si orang bule itu? Itu ada perantara. Ada perantara? Iya. Apa melalui Instagram aja promosinya? Sebenarnya yang sampai keluar-keluar nih dari mana nih? Enggak, maksudnya tadi cara pengiriman ini. Pengiriman dari Indonesia ke luar negeri. Misal kayak tadi ke Brazil, itu ada perantaranya, 2 orang. Perantara di Indonesia sama di Brazil tadi. Oke, kita atur aja alurnya. Jadi dari Medan, posisi langsung ke Jakarta. Ke Jakarta, ke transshipper tadi. Transit. Dari transshipper yang di Jakarta dikirim ke transshipper yang di Brazil. Baru dari transshipper yang di Brazil masuk ke alamat konsumen ya. Berarti itu ekspedisi juga. Kayak gitu juga. Iya. Pengiriman barang juga ya. Ada khusus pengiriman hewan. Iya. Nah, jadi itu bayar per ekor sekitar 65.000 atau 70.000 per ekornya ya. Ongkirnya aku ke Brazil berapa tuh dulu? Nah, aku bayar ke transshipper yang di Jakarta tadi 70.000 per ekor. Si konsumen nanti bayar lagi ke transshipper yang di Brazil. Oh, yang sana urusan dia. Oke. Menarik juga. Jadi paling jauh kemana nih? Brazil itu tadi. Brazil ya? Brazil. Jadi mereka tahu barangmu bagus itu yakin. Nah, itu apa tuh? Itu kayak mana tuh? Apa yang membuat orang ini yakin tuh? Bisa sampai dari Indonesia dikirimnya barang yang sekecil ini. Puluhan juta dan ada kemungkinan besar yang bakalan nggak sampai gitu. Apa yang membuat orang tuh yakin? Sebenarnya mungkin gini, mungkin mereka nanya ke transshipper yang di Brazil tadi. Kira-kira ikan yang bagus itu di Indonesia punya siapa? Ada rekomendasi lah dari mereka. Iya, rekomendasi dari mulut ke mulut lah. Nah, ikan sini bagus. Kau cari jenis apa? Nah, biasanya kan ada aja yang tahu. Nah, di Indonesia yang misal jenis Nemo. Nah, Indonesia yang bagus kalau jenis Nemo punya si ini gitu. Terus ya dari medsos tadi. Medsos kan sekarang jangkauannya kemana-mana. Kalau kita kenal di kucing Persia kan ada chip-chipnya. Itu yang meyakinkan bahwasanya ikan ini memang betul-betul sehat atau apa. Oh, kalau ada sertifikatnya sertifikat khusus gitu. Karena emang
harganya mahal nih kan, Iya. mungkin nggak ada jaminan gitu. Kalau sertifikat ini cupang setauku nggak ada, cuman kemarin aku dengar-dengar ada yang bikin sertifikat. Cuman kalau ini menurutku nggak. Nggak perlu di sertifikat kan ya? Satu lagi menurutku nggak wajar karena aku pun bisa buat. Sertifikat itu. Aku pun bisa buat. Ah, jadi ini beda kayak sertifikat misal kayak anjing ras. Iya. Itu kan Ada lembaga resminya. silsilahnya juga kan ada. Iya betul. Nah, kalau Kalau di ikan cupang nih nggak ada ya? nggak ada. Oh, gitu karena dia mungkin karena alasannya. Apa silsilahnya itu ya. iya. Nah, kayak di anjing tadi setahu kan orang tuanya namanya ada. Iya. Nah, kalau ini Iya Ada, betul. nggak ada. Tapi Ada yang adakah yang mau mencoba untuk membuat itu? Ini yang udah jelas-jelas ini udah disortir nih semua. Ada nggak yang buat seperti sertifikat? iya? Ada juga ya. Ada, tapi menurutku Sama aja orang nggak peduli soal itu Iya. gitu. Yang penting cantik gitu ya. Berarti bisa dibilang jadi dia buat sertifikat. Hmm. Apa itu bisa jadi jaminan kalau memang ikan dia betul-betul bagus? Enggak. Itu yang jualan di pinggir jalan harga 5.000 pun kita bikin sertifikatnya bisa. Bisa aja. Jadi menurutku enggak. Kalau menurutku enggak. Jadi Enggak ada gunanya. Maksudnya gini, bukan sertifikat yang kita buat. Contohnya ada lembaga nih yang lembaga khusus. Iya, ini juga di meneliti ini gitu. Oh, ini layak dikasih sertifikat. Iya, ini juga. Oh, ini juga. Maksudnya nggak ada. Ini juga diurus ada ke kantornya. Oh, ada juga. Ada. juga. Bisa. Cuma menurutku itu bukan suatu patokan untuk menunjukkan ikan itu bagus atau enggak. Bukan jaminan juga. Bukan jaminan. Aku nggak pernah pakai sertifikat, aku bisa jual mahal kok. Oke. Berarti sertifikat nggak ngaruh. Berarti bisa dibilang bisnis cupang ini bisnis yang percaya-percayaan aja lah gitu. Betul. Aku percaya nih yang mau gitu. Udah, beli gitu. Aku suka gitu. Udah. Itu aja, cuma sekedar itu aja. Iya, bahkan modal percaya gitu. Bahkan aku pernah dapat beberapa kali pelanggan dia langsung transfer duit tanpa lihat ikan. Gila itu sih. Jadi itu sultan betul itu ya. Bukan, percaya tadi. Iya. Percaya. Dia sebenarnya bukan sultan. Jadi, Bang, aku punya dana 3 juta. Aku percayakan sama Abang, tolong dipilihin. Aku minta sepasang. Pesan-pesan untuk para pemain cupang pemula nih, friend. Kira-kira pemula yang betul-betul pemula apa? Yang betul-betul mau merintis nih. Menurutmu apa nih pesan-pesan untuk orang itu nih? Biar mereka bisa sukses. Bolon beta. Pesan-pesan buat pemula yang baru merintis cupang sebenarnya yang paling utama itu sabar sama telaten. Karena ngurus ikan cupang itu susah-susah gampang lah. Jadi kita memang harus korban waktu, korban tenaga, pikiran. Ngerawatnya itu bukan sembarangan. Kita memang harus betul-betul rawat ikan itu kayak pergantian air. Pelajari juga ininya ya, ekosistemnya gimana. Karena kan memang dia makhluk hidup juga kan. Iya. Apa bedanya dengan kita kan? Iya. Kita harus makan, kita harus membersihkan diri kan gitu ya. Oke juga gitu. Terus di situ sebenarnya rasaku mahal. Sebenarnya kita juga mempelajari cupang ini tadi, bukan cuma sekedar proses. kasih makan udah jual, Iya. aja. Cari ilmu-ilmunya, cara merawat air segala macam sampai sedetail mungkin. Satu lagi yang paling penting itu kayak pemilihan indukan itu fatal. Kita harus bisa ini pakai feeling sebenarnya. Jadi kita harus tahu misal indukan A kita harus pasangkan, misal ini jantan A, kita harus kawinkan ke betina yang mana supaya anaknya bagus. Itu paling penting. Salah dikit anaknya nggak bagus. Pemilihan indukan itu fatal. Makanya jadi itu feeling kita. Ada teorinya sebenarnya. Tergantung jenisnya. Makanya nggak sedikit pelangganku, Bang, tolong pilihkan, tolong disettingin gitu. Jadi aku kirim sepasang, menurutku bakal bisa. Pokoknya mereka menerima bersih aja lah. Iya. Mereka sangat percaya berarti sama kamu ya. Iya betul. Karena mereka belum paham.
Jadi kok untuk membangun kepercayaan itu, gimana tuh sama followersmu? Gimana nih orang-orang yang baru ini bisa bangun orang percaya nih sama kita. Aku buktinya sebenarnya bukan dari omongan, Bang. Kalau itu, aku dari postingan. Dari postingan itu lah ya. Aku bisa konsisten selalu posting ikan yang bagus. Itu jadi nggak perlu kita ngomong ikanku bagus, itu nggak perlu. Jadi pelanggan itu apalagi yang udah ngerti ikan ya, mungkin dia buka Instagram seseorang, kelihatan kok mana yang peternak yang konsisten ya? Iya, dia buka postingan, ini bagus-bagus. Kelihatan. Aku juga kalau beli Indo kan kayak gitu. Aku lihat dulu postingan dia setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, konsisten nggak dia cetak ikan bagus. Iya. Nah. Berarti harus selektif juga lah ya. Iya. Apa kau pernah bikin live IG untuk mengedukasi teman-teman? Pernah juga ya? Pernah. Tapi enggak berbagi sharing lah ya. Tapi baru beberapa kali. Oke. Jadi mereka semakin percaya kan? Iya. Tentang pengetahuanmu di percupangan. Iya. Cewek friend. Bisa Bang. Ngeri kali ya orang Jogja ini. Jadi Danau Toba aman? Aman lah. Apa yang terbaru nih? Mau buat apa gitu ya, wisata? Pariwisata apa yang terbaru nih? Aku masih bingung konsepnya mau buat apa itu. Tapi yang jelas udah ditutupin. Oh, udah disekat-sekat gitu ya? Iya. Tol. Kayak bukan tol. Tol. Itu beda, kayak ini kayak buat kayak tempat nongkrong mungkin. Tapi membuat agak mewah. Oh, kayak pemandian dom-dom gitu bukan? Mungkin. Sejadi ya? Iya. Udah lama juga ke Danau Toba nih, friend. Aku udah lama ke sana. Terakhir kapan? Ya aku tiap pulang. Aku terakhir berasa 8 tahun yang lalu berarti. Udah lama lah. Wish. 8 tahun yang lalu 2013. Ngelihat alamat rumahmu pun perasa aku udah bingung gitu. Ya kan? Ya iyalah kita ke sana 2000. Ingatnya tuh rumahmu itu cuma yang dari pom bensin itu, Mas. Dari pom bensin yang turun-turunan kalau misalnya dari bawah turun tenehan, dari atas turun-turunan gitu. Iya. Posisinya kan di situ deh kan. Iya. Bos sehat, friend? Sehat. Kantongnya sakit, Bang. Wih, itu semua yang sakit. Cuma jadi Mas selama pandemi ini apa aja nih kegiatan ini? Enggak ada gitu, kita yang ngurus ikan. Ngurus ikan otomatis ya kan. Rebahan. Kaum rebahan. Kaum rebahan. Di apa sendiri, friend? Kau nggak mau mengangkat Danau Toba itu? Karena kan sekarang destinasi Danau Toba ini udah sangat luar biasa nih. Maksudmu ngangkat di bulan GT ini? Aduh, aku nggak nyambung. Nggak cuacanya di sana atau iklimnya? Mendukung. Sangat mendukung. Terus maksudmu mau kuangkat di? Ya kau sekalian. Oh ini tanah Batak. Nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Malah orang kayak karena kan itu akun ikan. Tiba-tiba aku posting yang di luar ikan kan bisa sekalian nyambung ya. Enggak juga ya gimana? Orang bingung nih. Iya. Kalau menurut aku udah cukup jelas juga. Kayaknya udah cukup jelas ya, friend. Dari perbincangan kita tentang cupang. Jadi itu buat kawan-kawan yang mau terjun ke bisnis cupang nih, ya itu tadi kalau emang nggak punya modal, kok bisa sabar lah ini. Sabar. Dan mulai dari yang kecil. Paling penting kan konsisten. Iya. Kadang konsistensi ini nggak datang setiap hari dia. Nanti kadang datangnya 2 bulan sekali konsistennya. Itu yang banyak, friend. Itu ya, banyak yang kayak gitu. Itu kan mengingatkan kita juga ya kan, jangan ini panas-panas tai kerbau ya kan. Jadi mushroom jadinya. Mushroom masih ada sana? Di apa? Tomo. Wih, kalau itu nggak tahu lah. Tapi masih ada kayaknya ya? Kayaknya ada. Mushroom. Ngeri itu, friend. Kenapa? Udah lama saya. Nggak usah dibahas tuh. Thank you buat Bob Simbolon atas kesempatannya untuk di
ajak ngobrol di Mahaga Coffee. Thank Jadi, you. apa tadi Instagramnya? Oh ya, satu lagi untuk promosi Bolon Beta ada di Instagram Bolon underscore galeri. Bolon underscore galeri. Nanti kalian bisa lihat di bawah atau di deskripsi. Oke, friend. Satu lagi, friend. Kalau kalian mau lihat orangnya, si Bolon Beta ini dia. Bob Simbolon. Oke, thank you.